Bayangkan sebuah dunia di mana satu kerajaan menguasai lautan, menentukan jalannya perdagangan internasional, dan memiliki tentara yang ditakuti oleh seluruh benua. Bayangkan pula kerajaan itu yakin bahwa tidak ada yang mampu menantangnya. Bahkan sekumpulan koloni kecil di benua baru yang masih belum selesai membangun identitasnya. Tidak ada yang percaya bahwa bangsa muda yang belum memiliki bendera, belum memiliki pemerintahan tetap, bahkan belum memiliki tentara resmi, kelak akan mengguncang peta politik dunia dan menciptakan negara yang akan menjadi kekuatan global. Namun sejarah seringkali lahir dari ketidakmungkinan, dan perjalanan menuju kemerdekaan Amerika adalah salah satu kisah paling dramatis dan heroik dalam perjalanan umat manusia. Bagaimana mungkin 13 koloni kecil di Amerika Utara mampu mengalahkan Inggris, kerajaan yang saat itu menjadi penguasa dunia? Apa yang memicu pemberontakan besar ini? Mengapa perang ini mampu mengguncang dunia dan mengubah masa depan peradaban? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke beberapa dekade sebelum peluru pertama ditembakkan. Akar konflik yang membara 1750 sampai 1775. Pada paruh kedua abad ke-18, Inggris baru saja memenangkan Perang 7 Tahun dari tahun 1756 sampai tahun 1763 melawan Prancis, sebuah perang besar yang berlangsung di 3 benua dan menghancurkan sumber daya ekonomi Inggris. Negara itu kini tenggelam dalam hutang yang sangat besar. Pemerintah di London memandang bahwa koloni Amerika yang telah dilindungi dalam perang melawan Prancis harus turut membantu menanggung biaya perang. Maka serangkaian undang-undang pajak diberlakukan. Koloni yang selama ini merasa bebas dan mandiri mendadak tercekik. Mereka dipungut pajak atas kebutuhan dasar, namun tidak memiliki wakil di parlemen Inggris, sehingga tidak bisa membela diri. Rakyat kolonial merasa dijajah oleh negara yang seharusnya melindungi mereka. Dari ketidakpuasan ini lahir seruan yang menggema di seluruh benua Amerika, "No taxation without representation." Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Konflik sosial dan politik mulai membara, berbagai demo dan protes meletus. Inggris menanggapinya dengan belasan undang-undang baru yang semakin keras, termasuk Stamp Act 1765 dan Townshend Act 1767 yang menambah penderitaan ekonomi rakyat. Ketegangan mencapai puncaknya saat Inggris memberlakukan Tea Act 1773 yang memberikan monopoli perdagangan teh. Bagi rakyat koloni, itu adalah penghinaan terakhir. Api Revolusi, 16 Desember 1773. Di pelabuhan Boston, sekelompok pemuda radikal yang menamakan diri Sons of Liberty, dipimpin Samuel Adams, melakukan aksi menantang maut. Mereka menyamar sebagai penduduk asli Amerika, menaiki kapal Inggris, dan membuang 342 peti teh ke laut. Teh itu adalah emas cair bagi kerajaan Inggris, simbol kekayaan imperium. Tindakan ini mengguncang London. Parlemen Inggris merasa bahwa pemberontakan harus dihancurkan sebelum membesar. Maka dikeluarkanlah Intolerable Act 1774, yaitu serangkaian hukuman yang brutal. Pelabuhan Boston ditutup, kota ditempatkan di bawah kendali militer, dan hak-hak rakyat dibatasi secara drastis. Namun,
Bukannya takut, rakyat koloni justru bersatu. Mereka menyadari bahwa ancaman yang dihadapi bukan sekadar pajak, tetapi kebebasan. Maka pada 5 September 1774, terbentuklah Kongres Kontinental pertama, di mana para pemimpin kolonial berkumpul untuk membahas jalan perlawanan. Untuk pertama kalinya, gagasan kemerdekaan total mulai terucap. Peluru Perang Pertama 19 April tahun 1775. Inggris mengirim pasukan untuk menyerbu gudang senjata di Concord, berharap mematahkan revolusi sebelum berkembang. Namun saat pasukan Inggris berjalan melewati Lexington, mereka dihentikan oleh pasukan milisi lokal. Warga biasa, bukan tentara profesional. Lalu sebuah tembakan misterius meledak entah dari mana. Tembakan itu dikenal sebagai The Shot Heard Round the World, yang artinya tembakan yang terdengar ke seluruh dunia. Pertempuran pecah, tentara Inggris dipukul mundur, dan rakyat koloni merayakan kemenangan pertama mereka. Dunia menyadari bahwa perang besar telah dimulai. Pemimpin tanpa ketakutan 15 Juni tahun 1775. Melihat situasi yang semakin serius, Kongres Kontinental II memilih seorang pemimpin yang dipercaya mampu menyatukan tentara dari berbagai koloni. George Washington, mantan perwira perang yang dikenal tegas dan berwibawa. Ketika ia mengambil komando, Washington tidak mewarisi tentara kuat. Ia memimpin pasukan yang sebagian besar terdiri dari petani, buruh, dan relawan miskin. Mereka kekurangan senjata, makanan, pelatihan, bahkan pakaian. Namun, Washington memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, keyakinan bahwa kebebasan layak diperjuangkan, walau dengan nyawa sekalipun. Pertempuran Bunker Hill 17 Juli tahun 1775. Di dekat Boston, pasukan kolonial bertempur melawan tentara Inggris dalam pertempuran Bunker Hill. Meskipun pada akhirnya Inggris menang karena jumlah dan persenjataan lebih kuat, mereka kehilangan hampir setengah pasukannya. Dunia tercengang. Bagaimana mungkin petani melukai tentara profesional kerajaan? Pertempuran ini menegaskan bahwa perang akan panjang, berdarah, dan penuh kejutan. Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli tahun 1776. Setelah berbagai negosiasi gagal, Kongres memutuskan bahwa satu-satunya jalan adalah merdeka sepenuhnya dari Inggris. Thomas Jefferson dipilih untuk menulis sebuah dokumen yang akan mengubah dunia, yang dikenal dengan Declaration of Independence. Dokumen itu menegaskan semua manusia diciptakan setara. Mereka memiliki hak yang tidak dapat diambil, hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Pada 4 Juli tahun 1776, dokumen ditandatangani, Amerika Serikat pun lahir. Namun kemerdekaan ini harus dibayar dengan darah. Tahun-tahun tersulit 1776 sampai 1777. Inggris menyerang New York dengan lebih dari 30.000 tentara. Washington kalah telak dan pasukannya terpaksa mundur. Banyak yang percaya revolusi sudah berakhir. Namun pada 25 Desember tahun 1776, saat musuh tidak menduga, Washington memimpin pasukan menyeberangi Sungai Delaware pada malam bersalju dan menyerang Trenton dalam kemenangan mengejutkan. Kemenangan itu disusul dengan keberhasilan di Princeton pada 3 Januari tahun 1777 yang membangkitkan kembali semangat perlawanan. Titik balik revolusi 17 Oktober
tahun 1777. Di Saratoga, pasukan Amerika berhasil mengalahkan Inggris dalam pertempuran besar untuk pertama kalinya. Dunia tercengang, koloni kecil mampu mengalahkan pasukan profesional. Kemenangan ini membuat Prancis memutuskan bergabung sebagai sekutu Amerika pada 1778. Memberikan bantuan militer dan angkatan laut yang sangat besar. Tanpa Prancis, revolusi hampir pasti akan gagal. Neraka musim dingin 1777 sampai 1778. Sementara itu, Washington dan tentaranya berjuang bertahan dari musim dingin yang mematikan di Valley Forge. Tentara kelaparan, membeku, dan jatuh sakit. Ratusan meninggal. Namun di tengah penderitaan itu, seorang ahli militer dari Prusia, Baron von Steuben, melatih pasukan Amerika hingga menjadi tentara profesional yang solid dan disiplin. Di tempat yang hampir menghancurkan mereka, justru dilahirkan kekuatan baru. Kemenangan terbesar 1781. Pada tahun 1781, Jenderal Inggris Lord Cornwallis bertahan di Yorktown, Virginia. Washington melihat kesempatan emas. Bersama armada laut Perancis, ia mengepung Cornwallis dan memutus seluruh jalur bantuan. Selama 3 minggu, kota dihujani serangan tanpa henti. Akhirnya pada 19 Oktober tahun 1781, Cornwallis menyerah. Inggris terdiam. Dunia terkejut. Sebuah koloni kecil baru saja meruntuhkan kerajaan terkuat di muka bumi. Pengakuan kemerdekaan 1783. Perang dihentikan secara resmi oleh Perjanjian Paris pada 3 September tahun 1783 yang mengakui kemerdekaan Amerika Serikat dan memberikan wilayah yang luas dari Atlantik hingga Mississippi. Sebuah bangsa lahir bukan dari kekuatan ekonomi atau teknologi, tetapi dari keyakinan bahwa kebebasan lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Warisan dunia. Perang kemerdekaan Amerika bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan ideologi. Itu adalah perlawanan rakyat biasa melawan tirani. Sebuah pembuktian bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada senjata besar, tetapi pada keberanian, persatuan, dan keyakinan pada masa depan. Dari perjuangan ini, lahir sebuah negara yang akan menjadi pelopor demokrasi modern dan menginspirasi revolusi di seluruh dunia. Liberty is the soul's right to breathe, yang artinya kemerdekaan adalah hak jiwa untuk bernapas. Dan setelah kisah panjang penuh darah, air mata, dan kemenangan ini, dunia tidak pernah lagi sama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bila ada masukan, saran atau kesalahan informasi, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapat video-video menarik dari channel ini. See you next video. Sampai jumpa.